Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saling tos dulu di sebelah kiri dan kananmu. Katakan bahwa hari ini hari yang cerah, demikian wajahmu sangat cerah. Siap menerima firman Tuhan di siang hari ini. Oke. Baik, silakan duduk. Teman-teman semua. Baik. Hari ini saya mau sharing tentang, judulnya adalah abu-abu, ya, bukan abu nabas, tapi abu-abu, ya, tidak hitam, tidak putih, dia di tengah-tengah abu-abu. Ya. Sebenarnya abu-abu ini adalah satu posisi yang tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Biasa orang bilang muka belakang, ya, mukanya ada di muka dan mukanya ada di belakang, ya. Di sebelah kanan dia bilang iya kak, di sebelah kiri dia bilang iya. Kalau ada pertanyaan, jawablah, ya. Jawablah pertanyaan ini, salah atau benar. Dia tidak pernah bisa menjawab benar atau salah. Dia hanya bisa abstain, tidak benar, tidak salah. Tetapi dia posisinya di tengah-tengah. Wih, bahaya. Kalau di dalam pengadilan dia masuk sel, padahal dia jadi saksi, dia bisa masuk sel. Kenapa? Karena dia tidak bisa membenarkan, dia tidak bisa menjawab, dia tidak bisa iya. Apakah kamu masuk sel? Dia sampai bilang iya, saya siap masuk sel. Ya kan? Karena posisinya abu-abu. Ya. Posisi abu-abu. Oke, kita lihat dulu pengertian tentang abu-abu sebelum kita sampai ke firman Tuhan, dan ada beberapa contoh-contoh praktis sehingga kita bisa mengerti abu-abu. Oke, kita lihat pengertian abu-abu. Dalam kehidupan, ya, kita lihat itu. Dalam kehidupan ada banyak situasi yang tidak sepenuhnya baik atau buruk, benar atau salah. Nah, ini yang dikenal sebagai zona abu-abu. Ya. Zona abu-abu. Jadi baik atau buruk, benar atau salah. Nah, dia tidak posisi kedua-duanya nih. Dia bisa baik atau buruk. Dia tidak kedua-duanya. Dia di tengah-tengah. Nah, berarti itu kalau dalam kehidupan, dalam bahasa biasanya kita tahu bahwa kamus bahasa Indonesia itu namanya dilema. Abu-abu, dilema. Wih, ada pengertian baru. Berarti bukan warna, tapi situasi yang membuat dia dilema, mau pilih dia atau si dia. Semua dua-dua menembak. Aduh, saya bingung kak. Dia cantik, dia rambutnya lurus. Yang sebelahnya juga cantik, rambutnya agak ombak-ombak sedikit. Kak, saya mau pilih yang mana ya? Ini namanya zona abu-abu. Tapi saya bukan pakar cinta di sini, saya tidak membahas tentang itu, tetapi sebagai contoh. Oke, kita lihat dulu. Nah, 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna.
Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Berarti segala sesuatu itu benar, tetapi apakah dia berguna? Apakah membangun? Ya, ini situasi yang sangat sulit. Petrus, waktu dia mengikuti Yesus ditangkap subuh-subuh. Padahal pas kumpul ke-12 murid, dia bilang, sekalipun semua imannya tergoncang, saya tidak tergoncang. Tetapi kenyataannya, saat nenek tua katakan, hei, kamu yang berani bersama-sama, biasanya bersama-sama dengan dia kan? Petrus jawab apa? Minta maaf, bukan saya. Dia posisi dalam zona dilema. Dia mau mengakui, bisa-bisa dia ditangkap. Tetapi kalau dia bilang saya tidak, hatinya teriris. Dia posisi zona abu-abu. Sudah mengerti? Zona abu-abu kayak begitu. Ya? Ya? Jadi mau maju salah, mundur salah, ya kan? Mau pakai bibir merah, orang bilang, wah terlalu menor. Tidak pakai bibir merah, muka lu pun pucat lah. Pusing. Apa kata dunia ini? Semua serba salah. Oke. Ini contoh-contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari di mana anak muda sering menghadapi dilema moral atau situasi, sebenarnya situasi yang tidak jelas kita mau maju atau mundur. Nah, saya ada beberapa contoh sini, ya. Contohnya makan. Sebenarnya makan itu baik tidak? Makan itu baik tidak? Baik. Baik. Tetapi kalau makan terlalu banyak, baik tidak? Tidak baik. Ya kan? Kalau makan terlalu banyak, badan kita jadi besar, gerakannya lambat. Apalagi pas pelajaran PCOK, pasti dia yang paling lambat. Disuruh lari, pasti dia yang paling lambat. Ya. Nah, kita lihat ada tekanan teman sebaya. Beberapa contoh ya. Nah, situasinya, keadaannya begini. Teman-teman mengajak untuk mencoba alkohol. Duduk-duduk. Ya. Mencoba alkohol. Oh, ayo kita minum. Apakah dilemanya? Apakah dia menolak ajakan temannya? Atau dia menikmatinya bersama-sama? Lebih sadisnya lagi, diajak rokok lagi. Diajak rokok lagi. Dilemanya, wah kalau saya tidak isap rokok berarti saya dianggap meme, kurang gaul. Ini kenyataan, teman-temanku. Sampai-sampai diajak seks bebas. Ya kan? Pacaran, lakukan seks bebas. Sampai ke tingkatan berikutnya, narkoba. Apakah dilemanya, apakah menolak ajakan yang bisa merusak kesehatan, masa depan, atau mengikuti agar tidak dianggap berbeda atau tidak gaul kamu? Kalau belum tarik rokok, belum minum, pacaran.
ini adalah zona abu-abu. Kita tahu bahwa dilema adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama. Ya. Dua kemungkinan yang sama itu tidak menyenangkan. Saya tidak ikut kamu, saya ditinggalkan. Saya ikut kamu, tetapi korban masa depan saya. Contoh berikutnya, penggunaan media sosial. Situasinya adalah kita melihat postingan yang tidak pantas atau menyebarkan gosip dan berita-berita palsu. Ini situasinya, situasi adalah keadaannya. Dilemanya, apakah postingan-postingan yang tidak benar itu kita mengabaikan atau kita menikmatinya? Atau kita melaporkan postingan, mungkin ada penyebaran-penyebaran hoax, kita melapor postingan yang merugikan atau ikut serta dalam penyebaran informasi yang tidak benar, gosip teman, ya. Namanya kita satu tim, kita harus gosip dia supaya dia terkucilkan. Ada juga hubungan pribadi. Situasinya adalah kita menjalin hubungan romantis dengan seseorang yang memiliki nilai-nilai yang berbeda, agama berbeda. Dilemanya adalah mengikuti prinsip iman dan keyakinan atau menyesuaikan diri dengan harapan pasangan meski bertentangan dengan nilai-nilai. Ya sudahlah, kita jalankan. Ya, ini adalah salah satu contoh-contoh dilema yang harus kita pilih. Kita tidak bisa mendua. Firman Tuhan bilang, kalau mau panas-panas, kalau mau dingin-dingin, kalau suam-suam akan dimuntahkan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menentukan dan kita bisa keluar dari zona abu-abu ini, teman-teman? Yaitu nilai dan prinsip yang kuat. Kita harus punya nilai dan prinsip yang kuat. Ya. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja. Ya. Kemarin saya share di Komsel Gabungan Anak Yes, Daniel adalah orang pilihan dari Tuhan. Dia berani untuk mengambil keputusan tidak untuk makanan sedap-sedapan. Makanan sedap-sedapan itu seperti apa? Tawaran-tawaran dunia. Dia berani katakan tidak. Dia berani. Akhir cerita, Tuhan membela dia. Sampai-sampai dicerita di Daniel 6, itu para cendekiawan, ya, orang-orang hebat sampai dikatakan wakil raja, itu mereka iri sama Daniel. Dan mereka membuat begini, mereka menulis aturan bahwa hanya boleh setiap orang kerajaan
dan juga setiap masyarakat di dalam kerajaannya Darius dulu, pas zamannya Darius itu memerintah di Babilonia. Itu jangan seorang pun menyembah Allah lain selain dewanya raja. Tetapi Daniel tetap menyembah Allahnya. Dia membuat satu hari 3 kali sujud menyembah Allah. Mereka sampai bilang, Bapak Raja, tolong tetapkan ini. Supaya kalau ada orang yang mau menyembah Allah lain selain Bapak Raja, punya dewa, berarti dia harus dilemparkan di dalam gua singa. Tetapi Daniel, dia tidak tergoyahkan imannya. Dia tetap menyembah, dia ditangkap. Setelah itu dia dicampakkan ke gua singa. Di situ Tuhan buat mujizat. Singa, Tuhan katup mulut singa, dan mulut singa hanya lea, dan singa hanya lewat, tidak menerkam. Akhirnya raja membuat ketetapan bahwa saya tetapkan seluruh negeri ini harus menyembah Allahnya Daniel. Akhirnya semua menyembah Allah Daniel. Orang-orang yang berpikiran jahat, membuat rencana jahat itu, mereka yang dicobloskan ke dalam gua singa. Nah, teman-teman, inilah pentingnya memiliki nilai dan prinsip yang kuat berdasarkan ajaran Alkitab untuk membantu membuat keputusan yang bijaksana. Pilihan-pilihan yang tadi contoh-contoh sangat susah, bukan? Teman-teman satu ruangan nyontek semua. Kamu tidak nyontek semua, kamu tidak nyontek. Semua nyontek. Kalau kamu kuat, kamu tidak akan nyontek. Alhasilnya, nilai kamu juga jelek. Semua bagus, hanya kamu. Mungkin guru tidak lihat, tetapi Tuhan lihat. Amin. Ini yang namanya dia mempunyai hati yang bijak. Daniel, dia mengambil keputusan, yaitu dia tidak mau mengotori tubuhnya dengan makanan-makanan raja. Nah, contoh di dalam Alkitab ini adalah Daniel dan teman-temannya. Teman-temannya ada Hanaya, Misael, Asaria, yang diganti dengan, ada yang tahu, Sadrak, Mesak, sama Abednego. Ya. Nah, mereka tidak mengotori tubuhnya dengan makanan-makanan raja, itu kenikmatan dunia ini. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan teman. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Kalau kita tidak menjaga pergaulan kita, saya jamin 100% kamu keluar, kamu rusak. Kalau kita tidak menjaga. Nah, pengaruh lingkungan dan teman dalam menghadapi situasi abu-abu ini, ya, kita sebenarnya yang menentukannya. Apakah kamu mau dipengaruhi atau kamu mau menghindarnya? Saya dulu pas bertobat masih bergaul, iya masih bergaul Kak. Masih bergaul dengan anak-anak, masih bergaul dengan anak-anak. Kita bukan saja di kamar saja, pulang sekolah hanya di kamar, besok sekolah datang kamar supaya jangan tercemar, tidak. Bergaul. Tetapi saya menghindar, ada beberapa keputusan teman-teman yang saya menolak. Yang pertama, saya tidak minum minuman keras. Duduk sama-sama, saya tidak minuman keras. Yang kedua, saya tidak isap rokok. Waktu saya bertobat, saya ambil komitmen,
tidak pacaran. Kenapa? Bahaya. Tidak. Saya ambil fotonya, saya menghadap, saya kembalikan. Tidak. Hati-hati. Kita lihat Daniel. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan enak. Yang pastinya kita tahu ya, kalau namanya makanan raja, pasti dicek semua dia punya takaran-takaran gizinya, betul ya? Pasti dicek takaran gizi semua yang masuk. Proteinnya berapa, lemaknya berapa, ya kan? Karbohidratnya berapa? Kan tidak mungkin aja kasih seperti kita kasih makanan babi, taruh saja, tidak kan? Tapi diukur. Nah, inilah kenikmatan duniawi, kita tidak boleh menikmatinya. Daniel tidak menikmati kenikmatan dari kerajaan. Ya. Kalau mau bilang Daniel, Kak, apakah Daniel kepingin? Pasti ada kepingin. Tetapi dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan ini. Pilihlah teman yang bisa saling menguatkan dalam iman dan memiliki prinsip kebenaran. Teman-teman, pilihlah teman. Ingat, kamu mau baik atau kamu mau tidak baik, itu pilihan kamu. Kakak mentor tidak bisa paksa. Itu pilihan kamu. Jadi pesan dari Kak, pilih teman yang bisa saling menguatkan dalam iman dan memiliki prinsip kebenaran. Itu nomor 1. Kamu mau sukses, bisa sukses, teman-teman. Tetapi karakter kita yang mengangkat kita. Karakter kita yang mengangkat kita terus naik. Ya. Saya ada buat perbedaan sini, contoh di dalam Alkitab. Di dalam 2 Tawarik 10 ayat 14-18 bisa dibantu Kak Yanto. 2 Tawarik 10 ayat 14-18. Itu contoh pengaruh buruk dari teman-teman Rehabeam yang menyebabkan dia membuat keputusan yang buruk. Rehabeam adalah anak dari Salomo. Ya. Kerajaan ini mau diberi kepada Rehabeam. Tetapi kita lihat nanti ya. 2 Tawarik 10 ayat 14 dan 18. Kak. Nah, Rehabeam ya dipilih menjadi raja untuk menggantikan Salomo. Nah, di situ ceritanya bahwa saat Rehabeam mau mengambil satu keputusan, ada para tua-tua yang dulu mendampingi dari zamannya Daud sampai ke Salomo. Ya, itu ya kasih besar sedikit Kak, luar biasa kecilnya. Nah, jadi sambil kita menunggu, sambil saya cerita. Nah, Rehabeam dia meminta pendapat dari tua-tua. Setelah itu tua-tua bilang, ya kalau memang kamu mau disukai oleh warga, kamu harus membuat aturan-aturan yang tidak menyiksa. Tetapi Rehabeam bilang, sudah, nanti lusa kamu datang lagi. Tetapi dia pergi mencari, kita lihat ini ayat 14. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, dia mencari orang-orang muda lagi yang tidak takut akan Tuhan. Dia katakan begini, nasihat orang muda yang tidak takut akan Tuhan. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkannya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk dan cambuk yang berduri besi. Lebih sadis. Ayat 18 Kak. Nah,
Jadi terpecahlah kerajaan itu. Ayat 18, kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel, perhatikan sini, orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan hampir saja Raja Rehabeam tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Untung dia melarikan diri. Tapi dia bilang hampir. Nah, ini menggambarkan teman-teman bahwa kalau kita salah bergaul, pasti keputusan-keputusan kita akan fatal. Akan fatal. Nah, diperlukan namanya integritas pribadi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu sesat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah integritas pribadi kita. Pentingnya menjaga integritas dan konsistensi antara apa yang dipercayai dan tindakan sehari-hari. Nah, kita lihat Rehabeam, dia salah mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan karena apa? Salah bergaul. Hampir-hampir saja dia tidak bisa menaiki keretanya untuk melarikan diri. Berarti kalau dia tidak bisa naik keretanya, berarti dia juga mati. Karena apa? Salah bergaul. Kita kalau bergaul dengan pencuri, kita akan jadi pencuri, teman-teman. Kita bergaul dengan orang yang pemalas, pemokol, rohnya akan ke kita. Hati-hati ini. Integritas Daniel yang tetap berdoa meskipun ada ancaman hukuman yang dibuat oleh para petinggi dan wakil raja di Daniel 6. Tetap dia pegang integritas. Yaitu apa? Dia tetap mau berdoa. Dia mau tetap walaupun disuruh berdoa harus menyembah kepada dewa raja, tetapi dia tetap punya integritas, yaitu apa? Dia mau berdoa pada dewanya, yaitu Allah. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Mazmur ini menggambarkan kebahagiaan yang datang dari menghindari nasihat dan pergaulan dengan orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Dia katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Itu kayak gosip, suka duduk, wih itu anak baru tuh, itu kalau biasa di keluarga kita bilang ju, kasu bilang ju, boleh mengarang kan? Orang yang tidak berdosa saja dibuat berdosa. Karena apa? Ju, bahaya. Ya. Nah, jadi teman-temanku, Mazmur 1 ayat 1 mengingatkan kita bahwa kalau mau berbahagia berarti kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk bersama kumpulan pencemooh. Nah, di zaman ini juga saya percaya teman-temanku, Tuhan siapkan generasi-generasi yang radikal. Amin. Kalian adalah generasi-generasi yang radikal itu, ya. Tuhan akan siapkan
Daniel, Tuhan siapkan dia menjadi pribadi yang radikal, tidak kompromi. Kenapa dikatakan bahwa masalah perut ini tidak bisa kompromi kalau lapar? Obatnya tidak ada. Kak, kalau saya lapar, saya minum obat paracetamol supaya saya tidak lapar. Tidak bisa. Jawabannya adalah makan. Apalagi yang enak-enak. Wah, itu penyembuh yang terbaik, rasa lapar. Ya. Lihat, jadi Tuhan menyiapkan generasi yang radikal, bukan hanya zaman dulu, tetapi zaman sekarang. Amin. Kalianlah orang-orang yang radikal itu. Amin. Nah, ingat bahwa keputusan kita sekarang adalah masa depan kita. Kalau kamu mengambil keputusan tidak, seterusnya akan tidak. Tetapi kalau sudah ada kompromi, surawan, ada celah. Jalan setapak aja di tengah hutan. Kalau di jalan terus akan ada jalan setapak. Rumput tidak akan hidup di jalan setapak itu. Tetapi kalau tidak dilalui, rumput tidak akan tumbuh dan tidak ada jalan setapak lagi di tengah hutan. Nah, jadi ingat bahwa keputusan kita sekarang menentukan masa depan kita. Amin. Nah, Tuhan pasti membela kita di saat dalam kesesakan. Amin. Saat dilema datang, keputusan kita sulit mengambil keputusan, ingat bahwa Tuhan masih membela kita. Amin. Tuhan pasti membela kita. Tuhan mau generasi ini tidak hilang. Tuhan mau generasi ini adalah generasi yang radikal. Kita tidak boleh hilang dari pandangan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana supaya keputusan-keputusan kita bisa ambil dengan baik, tepat, yaitu mencari nasihat. Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kalau orang tua omong 1 kali, kamu jangan membalas 1000 kali. Sering kita bilang, oh orang tua kolot, papa ini kolot sekali, mama ini kolot sekali. Kotong ini sebegini ini kotong pun zaman, bukan mama pun zaman lah, bapak pun zaman lah. Kadang-kadang banyak yang seperti begitu. Betul, amin. Banyak yang kayak begitu. Tapi sebenarnya kita perlu nasihat-nasihat orang. Nasihat banyak. Kita harus selalu mencari nasihat dari orang-orang yang bijaksana dan dewasa secara rohani. Mungkin pada satu titik kalian mungkin, Kak, saya mau ambil satu keputusan, tapi saya tidak tahu. Jangan cari di luar sana. Apalagi kalau ada pacaran, cari pacar. Hati-hati. Dia bukan kasih masuk kamu dalam lubang, kasih masuk kau dalam got. Ya, kasih tahu memang. Hati-hati. Mulut dari pacar itu manis. Manis tetapi racun. Ya. Racun tikus itu menarik. Dilihat tikus menarik, tapi dia makan tak bola bale memang. Ya. Jadi kita harus selalu mencari nasihat orang-orang yang bijaksana dan dewasa rohani. Setiap orang harus punya mentor. Di sini semua sudah punya mentor. Amin. Oke. Minta nasihat dari mentor kita. Kalau mungkin tidak ada penyelesaiannya, carilah gembala jemaat. Ya. Karena gembala jemaat diberi otoritas untuk melindungi kita, ya, melindungi kita dari dosa-dosa. Kita adalah domba-dombanya. Kita cari. Misalnya kalau sudah sampai di gembala jemaat, masalah itu tidak terselesaikan, berarti masalah itu tidak penting. Kalau tidak bisa,
terselesaikan, berarti masalah itu tidak penting. Caranya adalah tutup buku, lempar di api, selesai. Ya, karena apa? Tidak penting lagi. Kamu bawa Tuhan, gembala jemaat sudah mencukupinya. Ya. Jadi terakhir adalah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan, pasti akan terselesaikan. Jadi terakhir dari kata-kata dari kakak adalah ingat bahwa keputusanmu menentukan masa depanmu. Ambil keputusanmu, jangan abu-abu. Kita sudah lihat abu-abu atau dilema, zona abu-abu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Saya percaya bahwa generasi sekarang adalah generasi yang radikal. Tuhan siap generasi yang radikal, yang mau katakan tidak pada dosa. Amin.